ujian. Gimana nih perasaan Mbak hari ini? Gedebak-gedebuk tapi alhamdulillah disyukuri saja. Apa yang menjadi prioritas sekarang dinikmati. Tekanannya bagaimana? Jadi di sesi coaching yang kedua ini saya ingin bertanya tentang evaluasi apa yang sudah Mbak lakukan di masa kemarin dari coaching pertama sampai ke ini. Yang pertama dari Mbak, apa udah membuat will of life? Sudah. Sama kemarin jurnal syukur Mbak juga berbuat. Nah itu saya mau tanya mengenai indikator daripada Mbak merasa berhasil atau merasa gagal dari melaksanakan coaching itu? Sejauh ini dari setelah coaching yang pertama sampai minggu kemarin sih enggak. Awal minggu ini enggak aku masukin. Yang aku rasakan itu cukup lumayan positif. Kalau dibilang berhasil belum terlihat. Cuma menurutku sudah cukup lumayan positif untuk diriku sendiri dari apa yang aku lakukan, berbuat, kemudian afirmasi lainnya yang aku terapkan itu cukup memberikan energi yang lumayan positif sih untuk diriku sendiri. Kalau Mbak bisa mencermati indikator-indikatornya apa aja indikator keberhasilan yang memberikan efek positif bagi Mbak? Sejauh ini yang aku rasakan indikatornya lebih bisa memahami bahwa secara positifnya memahami bahwa perjalanan hidup itu tidak semuanya harus sesuai dengan keinginan kita. Jadi karena kan namanya kehidupan, kita berinteraksi dengan orang, kita berinteraksi dengan sesuatu hal yang dapat berubah-ubah, itu kan kadang kalau tidak sesuai dengan keinginan kita kan ada rasa kecewa, ada rasa apa-apa itu. Nah, aku lebih memandang untuk bahwa setiap hari bergantinya hari nanti akan ada sesuatu hal yang mungkin membuatmu tidak nyaman dan tidak sesuai dengan ekspektasi. Jadi lebih bisa memaknai bahwa tidak semuanya itu harus sesuai sama dengan keinginan. Nah kemarin kan Mbak bilang bahwa Mbak memiliki target di harapan Mbak akan karir, akan pendidikan. Nah apakah dari will of life yang Mbak sudah buatkan itu kan ada banyak sekali domain, ada domain hubungan, domain karir, domain sosial, kesehatan fisik. Nah di antara segitu banyak domain itu manakah yang menurut Mbak skornya paling rendah? Keuangan sih Mbak. Keuangan ya? Karena belum bekerja atau belum ada pekerjaan yang tetap, atau bila dibilang pemasukannya tuh nggak mesti ya. Jadi itu ya domain yang skornya berapa ya? Aku lumayan sih Mbak. Kemudian yang terakhir kedua itu tentang masa lalu traumatik gitu. Kemudian pendidikan itu tidak, kemudian kesehatan. Jadi 4 domain yang paling rendah itu pertama keuangan, kemudian traumatik, masa lalu, kemudian pendidikan atau karir, terus kesehatan. Dari domain itu manakah yang itu kan dibuatnya sebelum ya. Nah setelah melakukan jurnal syukur dan mungkin action calendar juga dilakukan. Nah itu mana yang meningkat skornya pada domain mana? Domainnya aku belum melakukan pengecekan dan pengambilan skor ulang terbaru. Tapi untuk dari berkaitan dengan journaling dan action calendar itu menurutku yang meningkat untuk kesehatan. Itu kan kesehatan kan maksudnya dari dalam diri, awareness
naik satu tingkat, jadi untuk lebih aware lagi terhadap kesehatan, karena itu kan tanggung jawab kita pribadi, bukan tanggung jawab orang lain. Kemudian kedua, pendidikan. Kalau karir itu kan belum, memang fokusku masih ke pendidikan. Nah, pendidikan ini aku naikkan ke 2 tingkat. Kenapa? Karena itu menurutku adalah bekal yang tidak ada ruginya, kemudian bekal yang insya Allah nanti akan memberikan peluang kita membuka jalan mencapai karir yang kita mau dari pendidikan. Itu kan kita mendapatkan pengetahuan yang paling utama, yang harus paling disyukuri itu kan pengetahuan. Dalam pengetahuan kita belajar nggak cuma di kelas aja, tapi kita belajar di teman-teman, dari dosen, dari kelas kita. Nggak cuma waktu kegiatan kuliah, tapi juga setelah kuliah itu. Jadi menurut Mbak selama coaching pertama sampai ke sekarang ini yang paling effort itu memang di domain pendidikan ya, dibandingkan domain yang lain. Kalau boleh tahu jurnal syukurnya untuk di domain pendidikan ini seperti apa contohnya? Kalau domain pendidikan, jurnal bersyukuran ini action kalender, jurnal Ya dua-duanya bisa sih. Kalau pendidikan yang jelas, walaupun ada rasa jenuh lelah, aku memaksakan diriku sendiri untuk terus belajar, terus cari informasi-informasi yang berkaitan dengan studiku, maksudnya jurusanku yang terbaru itu informasinya apa aja. Kemudian menyelesaikan tugas-tugas itu juga salah satu tanggung jawab yang harus diselesaikan. Kemudian apa ya namanya, lebih meningkatkan kemampuan untuk nggak malas belajar aja juga, dan mencari ilmu-ilmu informasi baru berkaitan dengan psikologi, kemudian pendidikan dan lain sebagainya, berkaitan sesuai dengan passionku. Itu setiap hari ada yang dicapai atau seperti apa? Kalau pencapaian itu nggak mesti setiap hari, cuma setiap hari itu pasti ada kegiatan yang dilakukan. Untuk apa? Untuk kita nggak pernah tahu ya, ilmu itu kita dapat pengetahuan itu apakah setiap hari atau enggak, apakah saat itu atau enggak. Tapi sebisa mungkin setiap hari aku melakukan sesuatu hal yang menambah pengetahuanku, kemampuanku. Biasanya dari mana Mbak memperoleh hal itu? Apakah dari interaksi secara luring ataukah secara daring? Dua-duanya, bisa luring, bisa daring, tapi lebih enak kalau luring ya, maksudnya walaupun enggak waktu pas kuliah, tapi ketika ngumpul sama teman bisa diskusi, terus teman punya pengalaman apa, cerita apa, bisa berbagi, bisa diskusi. Jadi kita bisa memahami bagaimana cara pandang sisi orang lain gitu terkait masalah-masalah yang kita lihat. Walaupun memang beda-beda sudut pandangnya, tapi itu bisa memberikan wawasan yang lebih luas gitu, bagaimana kita memandang, bersikap, menyimpulkan. Kalau boleh tahu, dari yang gratitude journal itu, yang jurnal syukur untuk pendidikan, bisa beri contoh kepada saya salah satunya seperti kegiatannya bukan jurnal syukur untuk jurnal itu maksudnya contohnya kayak contoh kalimatnya. aku biasanya yang aku tulis di gratitude journalku yang aku selalu bilang alhamdulillah bisa belajar lebih banyak lagi, agak ilmunya, walaupun hanya selangkah atau sedikit ini menambah wawasanku. Ataukah secara detail misalnya saya menambah ilmu dari mana begitu? Enggak. Aku lebih mensyukuri apa yang aku dapat
dibahas lagi misalnya mengenai sekolah yang rendah dari kesehatan atau masih untuk pendidikan. Kalau kelas kesehatan boleh dibahas. Kalau kesehatan paling tetap ya enggak. Kan tadi naik 1 soal. Kalau kesehatan aku lebih prefer ke pola hidup. Aku mengurangi sesuatu hal yang memiliki dampak yang aku rasakan tuh nggak enak sama badanku, misalnya manis-manis, kemudian proteinnya terlalu banyak dan lain sebagainya. Jadi lebih ke lifestyle aja sih kalau untuk kesehatan. Ya sebagaimana kita aware tubuh kita sendiri, jadi kita tahu trik yang dibutuhkan untuk tubuh kita. Terus kita menurut Mbak mana apalagi yang menjadi indikator keberhasilan? Indikator keberhasilan secara pribadi menurutku aku mampu dan bisa melakukan kegiatan apapun itu yang menambah manfaat untuk diri sendiri. Jadi nggak ada yang spesifik bisa ini bisa itu target ini target itu enggak. Apapun yang aku dapatkan maupun nampak atau tidak nampak, menurutku itu sesuatu hal yang berhasil yang mencapai. Jadi dari intervensi yang sudah Mbak jalani selama ini, menurut Mbak kesimpulannya seperti apa? Kesimpulannya dari action calendar, kemudian dari jurnal, kemudian ada real of life yang sebagai acuan pertama, itu menurutku sebenarnya gratitude jurnal itu yang paling mempengaruhi, karena ketika kita merasa bersyukur, kita menerima apa yang sudah kita miliki, itu akan berpengaruh pada kehidupan kita selanjutnya, dari hidup yang kita jalani, bagaimana kita menyikapi hal yang terjadi di luar kita maupun dalam hidup kita. Ketika kita lebih bersyukur, memahami secara sudut pandang yang positif, kemudian dari berbagai sisi, itu membuat pribadiku sendiri lebih mudah dan santai menyikapi gitu. Jadi nggak terbawa yang sampai stres, kemudian gondo atau marah dan Jadi kesimpulannya itu, dan itu yang bisa Mbak terapkan untuk menjalani kehidupan setelah hari ini dan seterusnya. Mungkin seperti itu, atau Mbak apa yang ingin disampaikan lagi? udah sih nggak. Terima kasih ya atas sharingnya hari ini, dan mudah-mudahan Mbak sukses dengan harapan-harapan